Ibu Bapak calon prodiakon yang terkasih, selamat berjumpa, selamat bertemu dalam kegiatan pembinaan sekaligus pembekalan dalam rangka pelantikan prodiakon paroki Santo Paulus Nusa Kencana Toili. Pembekalan kita kali ini dibuat dalam model yang berbeda, mengingat situasi keadaan saat ini mengkondisikan kita untuk mengurangi intensitas pertemuan. Maka kita menggunakan media komunikasi teknologi ini lewat YouTube supaya Anda memiliki bekal dalam hal pelantikan nanti. Tapi sekali lagi jangan lupa like ya, subscribe supaya channel YouTube paroki kita semakin mantap. Nah, sebelum kita memulai proses pertemuan secara virtual ini lewat pembekalan dan pembinaan dalam rangka pelantikan prodiakon, mari kita sejenak kita mempersiapkan diri untuk masuk. Kita mengundang Roh Kudus untuk menyertai, menguatkan kita sehingga proses pembekalan ini bisa berlangsung dengan baik. Kita akan bersama-sama memohon Roh Kudus supaya meneguhkan kita, menguatkan kita lewat lagu Veni Creator Spiritus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah sekarang kita berdoa, doa mohon karunia Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh Kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu para prodiakon yang terkasih, beberapa pengantar sebelum kita masuk dalam pertemuan-pertemuan tema-tema yang akan menjadi bahan pertemuan kita dalam rangka pembekalan ini, perlu ditegaskan beberapa hal ini. Pertama, mengapa prodiakon diperlukan? Statut Keuskupan Manado pasal 7 paragraf
1 menyebutkan bahwa kaum awam yang bersemangat merasul, yang teguh imannya, yang baik kesusulannya, dan arif dapat diangkat untuk menjalankan tugas-tugas liturgis dengan menepati syarat-syarat yang dituntut menyangkut pelaksanaan tugasnya. Jadi, saudari-saudara para calon priakon, ini landasan kita mengapa paroki kita memprogramkan tentang prodiakon, adanya prodiakon, bahwa kaum awam diperlukan untuk ikut ambil bagian dalam tugas-tugas liturgis. Tapi kaum awam yang seperti apa? Dalam statuta ditegaskan kaum awam yang bersemangat merasul, yang teguh imannya, dan yang terutama baik kesusulannya dan arif. Jadi 3 hal ini menjadi boleh bilang prasyarat utama, syarat utama kaum awam diangkat menjadi prodiakon, dalam arti bahwa umat-umat yang memiliki kriteria-kriteria seperti inilah yang masuk dalam himpunan prodiakon, ya. Selanjutnya, hal yang kedua yang ditegaskan, mengapa adanya pembekalan atau pembinaan, mengapa diperlukan. Masih dalam Statuta Keuskupan Manado, pasal 8 paragraf 1 menyebutkan, dalam menunaikan tugas-tugas gerejani dengan baik, hendaknya kaum awam dipersiapkan secara matang dan dibantu membina diri lebih lanjut secara periodik dan terprogram. Jadi sama halnya dengan para hierarki dalam mengemban tugas pelayanan, ada prekoleksi, ada persiapan, pendidikan juga bertahun-tahun lamanya. Itu maksudnya untuk supaya dalam menjalankan tugas nanti dapat tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi maka tentu Anda sebagai kaum awam yang ikut ambil bagian dalam tugas gereja juga perlu dipersiapkan. Kasarnya, sedangkan para pastor, uskup itu berstudi lama, bahkan setelah ditabiskan juga masih ada pembinaan untuk tugas penting ini, apalagi Anda ini kasarnya, ya, istilahnya kami saja yang memang tugas itu perlu persiapan, apalagi Anda yang juga banyak tugas lain selain tugas gerejaan liturgis. Jadi oleh karena itu perlu memang itu pembinaan. Nah, bentuk-bentuk pembinaan prodiakon. Jadi hal-hal apa saja yang akan kita tempuh dalam rangka pembinaan prodiakon, ya. Masih dalam Statuta Keuskupan Manado, paragrafnya yang kedua dari pasal 8 tadi dikatakan bahwa persiapan dan bina lanjut itu hendaknya mencakup pembidang pengetahuan, pemahaman dan penghayatan iman, serta keterampilan yang khas terkait dengan masing-masing tugas, dan dilaksanakan melalui rekoleksi, penataran, kursus di tingkat paroki, kevikepan, dan keuskupan. Jadi penegasan Statuta pasal 8 paragraf 2 menyebutkan secara jelas bagaimana bentuk itu, ya. Pembinaan adalah hal yang utama, tapi bentuk-bentuk isi dari pembinaan itu apa saja atau apa yang perlu dibina dalam di sana, yaitu menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan iman. Jadi Anda harus memiliki pengetahuan tentang iman, bukan cuma pengetahuan, memahami dan menghayati iman itu, ya. Serta keterampilan yang khas, keterampilan nanti juga ada bagaimana membawakan khotbah dengan baik dan benar, itu bagian dari keterampilan. Dan lewat rekoleksi, penataran, kursus, ini 3 hal yang, ya, ini contoh saja dari banyak hal, bentuk-bentuk yang lain untuk memperdalam, memperteguh, memperkuat pelayanan yang Anda laksanakan sebagai prodiakon, ya. Nah, ini hal yang akan kita buat setelah Anda dilantik nanti. Jadi pembinaan, bina lanjut,
rekoleksi, kursus penataran, baik yang dibuat oleh paroki maupun kevikepan maupun di tingkat keuskupan, Anda akan ikut, harus diwajibkan untuk ikut. Nah, dalam rangka pembekalan ini maka ada, boleh bilang, 8 tema penting dalam rangka pembekalan untuk pelantikan ini, ya. Nah, yang pertama adalah kerasulan awam. Ini penting sekali. Akan kita lihat bagaimana gereja memandang awam terlibat. Ada dokumen-dokumen yang akan dikatakan di sana yang mendasari bagaimana peran serta kaum awam. Yang kedua, jati diri prodiakon. Kita akan melihat bagaimana prodiakon yang baik, bagaimana unsur-unsur apa saja yang perlu dalam diri seorang prodiakon. Dan ketiga, profil prodiakon yang baik. Jadi unsur-unsur atau nilai-nilai, bekal apa yang perlu untuk mengatakan bahwa ini adalah prodiakon yang baik. Yang keempat, spiritualitas prodiakon. Ini penting sekali bicara soal hal-hal yang bersifat spiritual, yang bersifat rohani, semangat yang harus dihidupi oleh seorang prodiakon. Yang keenam, liturgi dan ibadat, karena ini berhubungan erat dengan tugas pelayanan Anda. Yang keenam, konteks pelayanan prodiakon, kita akan lebih spesifik pelayanan prodiakon itu seperti apa. Yang ketujuh, tentang homili. Ya, sekurang-kurangnya Anda memiliki pengetahuan, keterampilan membuat homili, menyampaikannya. Dan yang kedelapan, tata kerak prodiakon. Ya, jadi Bapak Ibu para prodiakon, dalam materi yang ke-8 ini kita akan lihat bagaimana sikap-sikap yang sebenarnya, sikap liturgis yang benar dan yang salah dalam pelayanan prodiakon Anda. Ini materi yang ke-8. Nah, ini Bapak Ibu calon prodiakon yang terkasih, 8 hal yang akan kita dalami bersama dalam pembekalan ini. Diharapkan tentu Anda bisa mengikuti dengan baik, sehingga nanti dalam pelayanan Anda memiliki bekal. Dan tentu saya berharap hal-hal yang mungkin Anda merasa perlu untuk dicatat, ya dicatat. Sediakan pena, sediakan buku untuk bisa mencatat hal-hal yang perlu dan penting bagi Anda untuk sebagai pengetahuan. Baik, ini saja sebagai pengantar. Nanti kita akan mulai pembekalan ini lewat dalam pertemuan yang pertama, yaitu kerasulan awam. Terima kasih. Para prodiakon, calon prodiakon yang terkasih, kita mulai pertemuan kita yang pertama dalam pembekalan calon prodiakon dengan tema kerasulan kaum awam. Beberapa pengantar sebelum kita masuk lebih dalam soal tema. Konsili Vatikan kedua adalah momentum bagi bangkitnya kaum awam. Jadi secara keseluruhan memang Konsili Vatikan kedua menjadi tonggak bagi pembaharuan, istilah kerennya reformasi dalam kehidupan menggereja. Nah, tentu dalam rangka pembaruan itu banyak hal diubah dalam kehidupan menggereja, termasuk peran serta kaum awam. Ya. Dasarnya adalah umat Allah memiliki kesamaan martabat. Nah, Konsili Vatikan kedua menyebut bahwa yang disebut umat Allah itu adalah semua orang, bukan hanya para hierarki, tetapi kaum awam juga. Tentu sebagai umat Allah, maka karena memiliki kesamaan dalam hal martabat, maka tentu kaum awam, yaitu Anda sekalian, memiliki peran serta yang besar dalam kehidupan gereja. Nah, hasilnya dari Konsili Vatikan kedua yaitu 3 dokumen penting ini: Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, Lumen Gentium, Dekret tentang Kerasulan Awam, Apostolicam Actuositatem,
dekret tentang kegiatan misioner gereja menjadi atau agentes menjadi boleh kata perpanjangan tangan dari Konsili Vatikan kedua dalam hal bagaimana kaum awam dilibatkan dalam kehidupan menggereja, ya. Jadi dekret ini menjadi boleh kata dokumen penting yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua yang berbicara tentang secara lebih luas, secara lebih khusus bahkan tentang kaum awam. Nah, pada hal pertama yaitu martabat kaum awam. Ini kita akan mulai masuk dalam inti dari pertemuan pertama ini. Pertama tentang martabat. Nah, titik tolaknya adalah pembaptisan yang diterima kaum awam. Setiap orang berkat pembaptisan adalah anggota gereja yang memiliki kedudukan dan peranan yang sama, yaitu sebagai umat Allah. Jadi pembaptisan menjadi boleh dikatakan landasan atau patokan pedoman yang memberi kesadaran baru dalam kehidupan gereja bahwa kaum awam perlu ambil bagian, karena baik awam maupun hierarki itu memiliki kesamaan martabat, ya, tadi seperti tadi, sehingga juga peranan kedudukan sama dalam kehidupan menggereja, ya. Akibatnya terjadi pergeseran baru dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan gereja, dalam hal ini dalam model gereja. Jadi gereja tidak lagi dipandang sebagai model institusi piramidal di mana paus adalah pemimpin tertinggi. Memang ia adalah pemimpin tertinggi, tapi tidak dalam bentuk istilahnya stratifikasi seperti ini. Ada kedudukan paus di atas segala-galanya, lalu uskup, imam, biarawati, umat Allah di bawah. Dengan kata lain dianggap ya cuma kuat di bawah, jadi ya seolah-olah tidak dianggap begitu. Lalu karena pemahaman baru ini bahwa pembaptisan menjadikan kita semua anggota umat Allah, dan namanya di hadapan Allah tidak ada yang namanya oh ini yang penting, ini yang lebih penting, ini yang tidak penting, tidak, semuanya sama. Sehingga kesalahan itu lalu membuat gereja bergeser dari pemahaman gereja sebagai institusi piramidal menjadi lebih sebuah persekutuan, bersekutu bersama-sama, ya. Ingat para rasul dulu, sehati sejiwa, cor unum anima una. Ini menjadi landasan penting sehingga semua membentuk sebuah lingkaran dalam arti satu dan sama. Selanjutnya, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja Lumen Gentium nomor 31 menegaskan bahwa kaum awam adalah semua orang Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui oleh gereja. Ini pengertian tentang awam, ya. Dalam Lumen Gentium nomor 31 ditegaskan bahwa kaum awam adalah orang-orang Kristiani, semua umat beriman yang tidak termasuk dalam golongan imam religius. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, sehingga perbedaan itu terletak sebenarnya pada soal fungsi, bukan soal kedudukan, fungsi yang dijalankan. Nah, kaum awam dikhususkan bagi tugas suci sakramental, kaum imam, ya, itu dalamnya termasuk uskup dan paus, adalah fungsi mereka untuk tugas suci sakramental. Sedangkan kaum awam adalah menjiwai kehidupan Kristiani dalam hal duniawi, ya, seperti itu. Ini perbedaannya terletak pada itu saja, soal fungsi bukan soal kedudukan. Selanjutnya, yang kedua, kerasulan kaum awam. Nah, Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa peranan kaum awam dalam gereja diistilahkan dengan istilah kerasulan awam. Ini penting. Ini landasannya bahwa awam menghidupi kehidupan menggereja dalam hal kerasulan. Nah, Lumen Gentium nomor 33 tegaskan tentang kerasulan awam. Keikutsertaan awam dalam tugas putusan keselamatan gereja dengan menghadirkan dan mengaktifkan gereja di daerah-daerah dan keadaan-keadaan tempat gereja tidak menggarami dunia selain berkat jasa mereka. Jadi konstitusi tentang gereja Lumen Gentium nomor 33 menegaskan lebih lanjut tentang hal-hal yang dimana gereja tidak bisa
karena situasi dan kondisi menuntut untuk menghadir di sana. Disitulah gereja secara institusi, ya, gereja dalam arti institusi, ya, imam, uskup, di mana mereka tidak bisa terjun langsung dalam bidang-bidang. Situlah Anda ambil bagian. Dalam politik, gereja tidak berpolitik. Dalam pertahanan keamanan, gereja tidak memiliki tentara. Jadi seperti itu, dan di hal-hal seperti itu lalu gereja ambil bagian lewat awam, ya. Ingat, kita semua adalah gereja. Gereja bukan soal imam, paus, uskup dan lainnya, semua gereja. Nah, di mana gereja secara institusi tidak hadir, disitulah Anda kaum awam sebagai gereja itu hadir di sana, ya. Nah, selanjutnya lingkup dan bentuk kerasulan kaum awam ini akan lebih spesifik, hal-hal apa saja yang dimana kaum awam terlibat. Yang pertama, kerasulan awam gerejani. Nah, artinya apa? Kerasulan yang murni gerejani yang menyangkut kegiatan dan kerasulan intern gereja, misalnya pelayanan liturgi sebagai komentator, kor, lektor, prodiakon, pemimpin ibadah sabda, dan kerasulan parokial lainnya, ya. Dulu bidang-bidang seperti ini adalah istilahnya semata-mata milik dari hierarki. Tetapi ada hal juga dalam hal liturgi, dalam hal gereja awam mulai dilibatkan, ya, lewat tugas-tugas, lewat pelayanan lektor, prodiakon. Anda juga diberikan kesempatan untuk memimpin ibadat sabda. Nah, itu internal gereja. Selanjutnya disebut kerasulan media gerejani, di mana istilahnya boleh bilang ini masih ada hubungan dengan kehidupan gereja, tapi sudah menyangkut kehidupan dunia. Seperti, ya, contoh pengembangan sosial ekonomi, pendidikan, hubungan antara agama dan kepercayaan hak, komisi komsos. Jadi ini kerasulan-kerasulan di mana awam ikut ambil bagian dalam pengembangan nasional ekonomi, PSE. Jadi PSE bukan semata-mata untuk umat, tapi juga untuk umat sendiri, tapi lingkungan gereja, tapi mulai juga menyentuh umat dalam arti masyarakat pada umumnya. Pendidikan ini sebuah ladang atau bidang yang dimana juga gereja ambil bagian untuk ya, istilahnya menghidupi semua orang. Hubungan agama dan kepercayaan bicara soal toleransi, komsos, ya, soal penggunaan media komunikasi, media sarana teknologi dalam hal pewartaan kerasulan, ya, itu maksudnya. Nah, dan yang ketiga ini benar-benar murni Anda, ya, di mana gereja secara institusi tidak masuk, seperti contoh politik, keamanan, ya, ekonomi juga termasuk di dalamnya, ya. Jadi ini memang murni, itu yang dikatakan tadi, di mana gereja sebagai institusi, para imam, para uskup, paus tidak hadir di sana, maka Anda sebagai gereja juga yang diutus untuk hadir di sana. Selanjutnya yang keempat adalah tugas kerasulan kaum awam, ya. Dalam arti apa saja itu? Nah, partisipasi dalam imamat Yesus Kristus menguduskan. Partisipasi kaum awam dalam imamat Yesus Kristus diwujudkan dalam tugas menguduskan yang dilaksanakan secara konkret melalui peran Ekaristi. Jadi Anda juga mengambil bagian dalam menguduskan lewat pelayanan yang Anda berikan kepada nanti orang sakit. Anda pimpin ibadat, pemakaman, Anda juga menguduskan orang di situ, ya, dan Anda juga dikuduskan lewat tugas yang Anda laksanakan. Yang kedua, partisipasi dalam kenabian Kristus, mewartakan, ya, mewartakan kerajaan Allah, menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia, kepada semua orang, kepada umat beriman. Anda ketika memimpin ibadah disuruh berkhotbah, menyampaikan homili, renungan, ya, di situ. Anda juga diutus untuk berkatekese kepada umat, mengajar umat, menyampaikan pesan kepada umat Allah, ya, oke. Dan yang ketiga, partisipasi dalam tugas rajawi Kristus, yaitu melayani, yaitu sekali lagi pelayanan kita adalah pelayanan yang pemberian diri, pengorbanan, ya. Maka tentu dalam hal melaksanakan tugas pelayanan Anda, maka Anda diminta untuk, ya, mengembangkan
sikap-sikap seperti ini dalam kehidupan gereja ya. Ini beberapa hal penting yang perlu ditegaskan dalam hal kerasulan keuangan supaya Anda semakin hidup dalam pelayanan kepada orang lain. Baik, ini beberapa hal, ini pertemuan kita yang pertama dalam pembekalan ini. Semoga membantu untuk kita mulai punya landasan dalam mengarahkan diri untuk pelayanan nanti kepada umat. Baik, terima kasih. Calon priakon yang terkasih, kita mengakhiri pertemuan kita yang pertama lewat lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Selamat mendengarkan, semoga semakin menambah inspirasi bagi kita untuk bekerja dengan setia dalam pelayanan kerasulan kita bagi umat beriman yang dipercayakan kepada kita. Semoga tetap setia dan sampai bertemu dalam pertemuan yang kedua nanti. Terima kasih. Menjadi siap